tidak pernah bangga atas kesuksesan yang tidak saya rencanakan, pun demikian halnya saya tidak akan merasa kecewa atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. Kisah ini dimulai saat duduk di kelas 3 bangku SMA. Ya, Khailir namanya. Ia adalah seorang remaja ambisius penuh harap yang memimpikan dirinya menjadi orang sukses. Seperti biasanya, jam istirahat Khailir habiskan membaca buku di perpustakaan. Ini adalah cara paling bijak untuk menghabiskan waktu tanpa perlu mengeluarkan modal. Malu saja, sejak SMA tidak lagi diberi bank jajan lantaran Khailir termasuk orang yang sedari remaja sudah punya pendapatan dari hasil safari dakwah. Walaupun gak banyak, tapi alhamdulillah. Tentunya uang itu disimpannya di buku tabungan. Di balik rentetan buku yang tersusun rapih, ia tergagas oleh sebuah buku biografi yang menulis kesuksesan B.J. Habibie. Ukuran buku yang tidak terlalu besar sehingga sangat mudah untuk digenggam. Suap putih lengkap dengan fasilitas AC di atasnya, tepat di sudut perpustakaan, menjadi tempat paling nyaman di antara semua tempat yang ada di perpustakaan itu. Dipicingkannya mata lebar-lebar, satu demi satu huruf yang tercetak menjadi rangkaian kalimat. Satu buku itu nyaris tanpa cacat menjelaskan detail akan prestasi sang teknokrat itu. Kisah pilu perjuangan keras dibalut dengan cerita penuh keromantisan sosok pribadi cerdas B.J. Habibie yang menjadi semakin sempurna dengan kehadiran cinta seorang ayah. Indahnya susunan kalimat membuatnya menjadi merenung. Namun tak lama lamunan itu pecah tatkala beristirahat pun berakhir. Ah sial, baru saja istirahat, bel sudah nyala lagi. Waktu setengah yang diberikan untuk istirahat memang dirasa kurang apabila dibandingkan dengan waktu belajar di kelas. Istirahat sudah kelar, ayo buru masuk. Diskusi pun dengan asik dijalaninya. Berbagi cerita, berbagi suka, berbagi duka, bahkan berbagi pemikiran adalah hal wajib yang mesti dilakukan oleh mereka yang memiliki kemauan. Aku mau kuliah di Kairo. Oh enggak, aku mau kuliah di Inggris. Tentu saja, gue mau kuliahnya di Amerika. Ketinggalan ada yang menimpalinya. Wah, yang penting kuliah di Fakultas Kedokteran. Tukar pikiran. Hal itu sedikitnya mampu meringankan beban Khailir. Cita-cita tak salah. Ingin menjadi apa, menjadi siapa, mau bagaimana. Akan tetapi ada hal yang mesti dipelajari adalah bagaimana cara menempuh berbagai cita-cita itu dengan ketulusan dan juga dengan keseriusan. Lamunan yang menjadikan dia semakin kurang waras. Dirinya merasa terpenjara oleh bisikan-bisikan pesimis yang menyeruak di tiap detakan jantung. Ketika mengingatnya, seolah hatinya terpenjara oleh belenggu nafsu semata. Kadang ia ingin mengabaikan atas apa yang terjadi, namun impian itu benar-benar menarik simpati. Dalam hayal, benarkah ini sebuah cita-cita atau hanya harapan yang hanya akan menjadi angan-angan semata? Entahlah, hanya waktu yang sanggup mendefinisikan kebenaran itu. Perjalanan menghabiskan waktu tentu bukan hanya sebatas para penantian saja, akan tetapi hal ini didasari juga pada pengorbanan dan juga perjuangan yang jelas tidak mudah untuk menjalaninya. Seperti halnya menonton sinetron, selalu saja disuguhkan akan hal-hal yang membuat penasaran akan episode selanjutnya. Kira-kira seperti apa kelanjutan dari cerita sinetron itu? Dari mulai tebak-tebakan, kira-kira besok cerita seperti apa nih?
Atau kadang membaca sinopsis hingga tak jarang mencari-cari trailer, berharap banyak bocoran yang bisa membantu meringankan rasa penasaran itu. Namun ini takdir yang mesti dijalaninya. Bagaimanakah mencari trailer? Seperti apakah sinopsisnya? Hanya Tuhan yang tahu. Berjalan mengikuti tuntutan nafsu amat melelahkan. Banyak sesuatu perkara yang mudah pun menjadi terasa makin berat. Tak heran ketidakmampuan diri pun muncul begitu saja. Dari mulai ragu, malas menjalaninya, hingga paling parah pesimis akan kemampuan diri jadi hal yang terus saja menjadi bayang-bayang diri. Inilah kesalahan fatal yang ia terus saja berharap akan keajaiban yang menimpa dirinya. Padahal berbagai potensi yang ada mampu dikerahkan sekuat tenaga untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Pergi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, terbang ke angkasa, terjun ke laut untuk mencari dirimu sendiri sampai ketemu. Jangan lupa pulang ke tempat asalmu, ke sini. Ketika kita ada niat untuk bersemangat, maka disitulah ada energi-energi atau kekuatan yang membantu kita untuk mempermudah menyelesaikan ujian. Jangan pernah memaksakan kapal berlabuh pada dermaga yang salah, karena kita memiliki tujuan akhir kita adalah menjadi insan yang betul-betul memiliki intelektualitas, spiritualitas, dan emosional yang luar biasa. Tetap bersemangat menjalani ujian ini. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi ujian untuk melihat seberapa pantaskah kita menyandang seorang sarjana. Wallahul muwaffiq. RWTH Ahan pun kandas tatkala Universitas Islam Negeri itu menjadi alternatif baginya. Kali ini bukan soal kampus keren atau tidaknya, namun ini soal tanggung jawab dan juga keikhlasan. Hari-hari yang dijalaninya penuh dengan optimis dan juga kerja keras, sehingga menghantarkannya menjadi pribadi yang sukses. Ya, setiap orang punya cerita, setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya harapan, setiap orang punya kebanggaan. Namun, berjalan menempuh goresan takdir adalah upaya cerdas menuju titian ikhlas. Terkadang ingin menjadi mentari yang tak pernah berkeluh kesah pada tuannya, tapi mampu menjalani titahnya tanpa pernah menghargakan seberapa besar manfaat yang ia berikan pada makhluk.